Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melakukan pendiagnosaan kerusakan sistem penerangan dari sepeda motor Honda Supra. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan komponen sistem penerangan dan langkah terakhir yaitu penggantian komponen sistem penerangan. Baiklah, kita akan melakukan praktik mendiagnosa sistem penerangan atau pendiagnosaan kerusakan sistem penerangan. Langsung saja. Sebelum kita melaksanakan pemeriksaan dari komponen lampu, kita persiapkan yang pertama adalah multitester digital. Terus selanjutnya ada kabel jumper. Kita pakai lampu. Ini sebagai lampu cadangan atau lampu penggantian. Selanjutnya adalah takometer digital yang nantinya kita buat untuk mengukur RPM mesin. Selanjutnya adalah toolbox. Ini berisi peralatan komplit ya di dalamnya. Ini adalah toolbox yang nantinya kita gunakan untuk pemeriksaan sistem penerangan sepeda motor yang nantinya kita jadikan objek untuk mendiagnosis kerusakan sistem penerangan. Kita nyalakan sepeda motornya terlebih dahulu. Lampu depan sudah mulai menyala. Pada RPM 1160 RPM. Lampu langsung putus. Kita mulai pemeriksaan dari bola lampu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah merubah selektor pada multitester digital ke posisi ohm. Lalu pencet tombol power dan kutub negatif dari colokan multitester. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan bola lampu. Kita periksa kontinuitas dari bola lampu. Jung konektor dari multitester negatif kita tempelkan ke bagian bodi. Sedangkan yang positif kita cek ke bagian terminal. Apabila multitester tidak menunjukkan angka, maka dapat dipastikan filamen terputus. Filamen 1 terputus, filamen 2 juga terputus. Coba kita lakukan pemeriksaan terhadap bola lampu yang kondisinya masih bagus. Dia akan menunjukkan angka dan bunyi. Terminal 2 dia juga menunjukkan angka dan berbunyi. Artinya kondisi lampu dalam keadaan baik. Bola lampu ekor. Bola lampu sudah terlepas. Bola lampu ekor memiliki spesifikasi yaitu tegangan kerja 12 volt
21 watt, 5 watt. Seperti ini bola lampunya. Di dalamnya terdapat filamen untuk dialiri arus listrik, sehingga filamen ini akan berpenjar menghasilkan cahaya. Langkah pemeriksaan dari bola lampu ekor ini sama halnya dengan bola lampu yang ada pada lampu utama. Langkahnya seperti ini. Tempelkan probe negatif dari multitester ke bodi. Selanjutnya probe positif kita tempelkan ke terminal. Elemen 1 dalam keadaan bagus. Selanjutnya elemen 2 dalam keadaan terputus. Artinya apa? Di dalam lampu filamen ini terdapat 2 elemen. Yang pertama adalah elemen untuk lampu ekor, dan yang kedua adalah filamen untuk lampu rem. Ya, jika salah satu dari filamen ini terputus, maka dapat dipastikan satu lampu tidak dapat menyala. Apabila yang terputus pada bagian lampu rem, maka lampu rem tidak dapat menyala. Apabila yang terputus pada bagian lampu ekor, maka lampu ekor tidak dapat. Selanjutnya yaitu melepas switch lampu depan. Kita lepas. Kita lakukan pengujian terhadap kerusakan switch lampu. Sebelum kita melakukan pengujian soket lampu, langkah pertama yaitu mengarahkan selektor ke posisi tekan tombol on, bukan probe positif, probe negatif. Kita lakukan pemeriksaan soket lampu. Nah, di sini terdapat 2 jalur. Yang atas memiliki 3 terminal, sedangkan yang bawah memiliki 2 terminal. Untuk yang bawah ini adalah untuk lampu kota, sedangkan yang atas adalah untuk lampu utama. Kita periksa dulu untuk soket lampu kota. Posisi lampu kota dalam keadaan kondisi off. Kita hubungkan probe positif dan probe negatif dari multitester ke terminal. Pada posisi off, tidak ada kontinuitas. Kemudian kita on kan, pencet 1 kali, geser ke tengah. Jika ada kontinuitas, artinya saklar dalam keadaan baik atau switch dalam keadaan baik. Selanjutnya kita geser dari posisi tengah yang memiliki 3 terminal. Nah, artinya ada kontinuitas, switch dalam keadaan baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari regulator rectifier. Sebelum kita melaksanakan pemeriksaan regulator rectifier, kita lepas terlebih dahulu regulator rectifier dari dudukannya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari tahanan alternator. Sambungan dari alternator menggunakan soket 3P. Soket yang female ini yang bersumber dari regulator rectifier. Terus soket yang male atau soket jantan ini akan terhubung ke bagian lampu depan serta ke bagian massa. Ada 3 buah kabel di sini, kabel warna kuning, kabel warna putih. Kita lakukan pemeriksaan tahanan dari spool dengan cara probe negatif dari multitester kita hubungkan ke massa.
kita hubungkan ke kabel warna hijau, sedangkan probe warna merah kita hubungkan ke soket yang terhubung dengan kabel warna putih. Ini untuk sistem pengisian, sedangkan warna kuning untuk sistem penerangan. Kita masukkan ke kabel warna kuning, menunjukkan 0,9 ohm. Jadi hasil pengukuran menunjukkan 0,9 ohm. Sekarang lanjut ke kabel warna putih. Hasil pengukuran menunjukkan 1,1 ohm. Nanti kita bandingkan dengan data spesifikasi pada buku pedoman reparasi pemeriksaan alternator untuk sepeda motor Honda Supra X. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan kabel massa dengan bodi. Antara kabel massa dengan bodi harus ada kontinuitas. Jika tidak ada, artinya apa? Kabel massa dengan bodi terputus. Ini nanti akan berakibat terhadap sistem penerangan, yaitu tegangan yang dari alternator tidak dapat diregulasi oleh regulator rectifier. Hubungkan probe warna hitam ke kabel dengan warna hijau, sedangkan kabel warna merah dengan bodi kendaraan. Oke, selanjutnya kita melaksanakan pemeriksaan soket lampu, kontinuitas antara soket lampu, antara fitting lampu maksud saya dengan soket lampu. Cara pengetesannya hampir sama dengan kita melakukan pengetesan sambungan kabel gitu ya. Hubungkan warna hitam ke fitting lampu, terus kita hubungkan ke kabel warna hijau yang ada pada soket lampu. Jika ada kontinuitas, artinya antara massa pada fitting lampu dengan massa yang ada di soket masih kondisi baik. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan terminal dari fitting lampu. Nah, fitting lampu ini memiliki dua kabel. Yang pertama adalah kabel dengan warna biru, terus yang kedua adalah kabel warna putih. Kita lakukan pemeriksaan. Langkah yang pertama yaitu kita tempelkan probe negatif ke terminal soket seperti ini. Terus probe warna merah kita tempelkan ke kabel warna, kita coba warna putih dulu. Oke, yaitu pengetesan lampu senja. Lampu senja seperti ini. Ini hanya terdapat satu filamen di dalamnya. Kita coba tes kontinuitas. Hubungkan salah satu probe dari multitester ke terminal lampu kota. Bersuara, artinya tidak ada kontinuitas. Artinya apa? Lampu ini kondisi rusak. Oke, langkah selanjutnya yaitu pengecekan kontinuitas antara soket dari alternator. Apakah kabel warna kuning yang ada dari kabel alternator dapat terhubung sampai ke regulator rectifier. Kita coba ya. Hubungkan probe min ke kabel warna
kuning. Sedangkan kabel probe warna merah kita hubungkan dengan soket yang dari alternator warna kuning. Oke, tidak terhubung, artinya kabel dari alternator tidak sama. Untuk langkah selanjutnya kita pasang kembali regulator rectifier ke bodi kendaraan. Pasang soket regulator rectifier sampai bunyi klik. Terus langkah selanjutnya yaitu pemasangan soket dari alternator sampai bunyi klik. Oke, selanjutnya kita pasang bola lampu yang kecil atau lampu kota ini yang sudah kita ganti ke bagian reflektor lampu. Cara pemasangannya seperti itu, kita tancapkan, lalu kita masukkan ke bagian lubang yang kecil ini. Ganti bola lampu dengan yang baru. Usahakan penggantian harus orisinal atau barang asli. Masukkan bola lampu dengan tanda knock harus sejajar dengan alur yang ada di sini. Masukkan soket lampu. Tekan, putar. Pemasangan lampu rem atau lampu ekor dengan cara memasukkan bola lampu, tekan, putar searah jarum jam. Untuk langkah berikutnya kita pasang lampu utama ke soket lampu. Untuk proses selanjutnya setelah semuanya terpasang baik lampu depan maupun lampu ekor, kita lakukan pengujian terhadap fungsi dari sistem penerangan. Kita nyalakan sepeda motornya. Oke, perhatikan lampu depan menyala. Lalu kita uji dengan menambah kecepatan. Apakah nanti pas pada saat kecepatan tinggi lampu tersebut padam atau putus atau tidak. Oke, lampu depan masih menyala. Kita coba ukur RPM. Kita cek ke lampu belakang atau lampu ekor. Lampu ekor juga menyala. Artinya penggantian dari part yang rusak tadi telah berhasil. Coba cek tegangan yang keluar dari alternator atau yang keluar dari regulator rectifier dengan kabel warna kuning ini ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tegangan output untuk memastikan tegangan yang keluar dari regulator rectifier dalam keadaan stabil. Caranya kita rubah ke posisi selektor, ke posisi AC 20 volt. Hubungkan probe negatif ke massa, sedangkan probe positif atau probe warna merah ke kabel kuning dari regulator rectifier. Kita ukur
tegangan yang keluar dari regulator rectifier apakah stabil atau tidak. Nah, hasil dari pemeriksaan tegangan output adalah 11,62 volt AC. Artinya tegangan ini standar atau masih dalam keadaan baik setelah regulator atau kabel regulator rectifier sudah kita perbaiki. Kemungkinan penyebab kenapa tadi lampu depan dan lampu belakang putus pada saat kita geber gasnya adalah soket dari regulator rectifier yang mengalami kendor. Jadi tegangan yang keluar dari alternator tidak diregulasi oleh regulator rectifier, akan tetapi dia langsung menuju ke lampu utama dan lampu ekor, sehingga menyebabkan lampu utama dan lampu ekor akan putus pada saat RPM tinggi. Demikianlah diagnosis kerusakan sistem penerangan dari sepeda motor Honda Supra yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar, terus gali keterampilan kalian. Jangan lupa pakai masker. Ingat 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan melindungi diri dari banyak kerumunan. Cukup sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.